Shalom semuanya. Kita akan masuk di dalam perundungan firman Tuhan pada malam ini. Mari kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan, Matius pasal yang ke-6, ayat 1 hingga ayat ke-18. Kita ada di dalam satu seri yang disebut dengan kerohanian yang vital. Dan sekarang kita akan memfokuskan apa yang dimaksud dengan spiritualitas atau kerohanian yang sejati di tengah-tengah kita mempraktekkan kewajiban agama kita. Mari saya mengajak kita, Matius pasal yang ke-6, ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Jikalau memungkinkan, mari kita bangkit berdiri, saya akan membacakan bagian ini, kita mendengarkan, dan kita sama-sama mengimani dan mengamininya. Matius 6 ayat 1 hingga ayat 18. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian perikop selanjutnya tentang hal berdoa, ayat ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kemudian perikop selanjutnya tentang hal berpuasa, ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Segala puji syukur bagi Allah, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan yang Tuhan Yesus ajarkan, bagian daripada khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tolonglah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, tolonglah setiap kami, telinga kami mendengarkan, sehingga kami dapat hidup di dalam realitas, di dalam fakta yang dijabarkan,
yang disampaikan di dalam firman Tuhan ini. Tolonglah setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Khotbah di bukit, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita yang memilih dan memanggil kita untuk menjadi umat kerajaan surga. Dia ingin membawa kita masuk ke dalam hubungan dengan Allah Bapa yang semakin lama semakin dalam untuk mengenal Dia. Tuhan Yesus menyatakan pada kita siapakah Allah Bapa dan apakah kehendak Allah Bapa. Tuhan Yesus ingin kita mengalami kehadiran Allah Bapa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus ingin kita turut ambil bagian di dalam kedatangan kerajaan surga ke dalam dunia. Suatu saat kita pasti akan dapat menghidupi kerajaan surga sepenuhnya dengan segala totalitas tanpa terpecah-pecah. Suatu hari kita pasti akan menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itulah janji firman Tuhan Allah. Ingatlah, atau lebih tepat berjaga-jagalah, atau lebih tepat lagi awasilah dirimu. Dalam bahasa Mandarin, nimen yao xiaoxin. Kalian harus hati-hati. Jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Melakukan kewajiban agama di dalam bahasa Alkitabnya adalah melakukan atau mempraktekkan kebenaran. To practice righteousness. Kebenaran atau righteousness dalam bahasa Inggris atau kung i dalam bahasa Mandarin itu adalah istilah yang menyatakan relasi atau hubungan. Dan saya sering menjelaskan istilah ini. Kebenaran, righteousness atau kung i adalah hubungan yang benar dengan Tuhan Allah, hubungan yang benar dengan sesama, dan hubungan yang benar di dalam konteks kerajaan surga. Kebenaran, righteousness adalah tema utama dan tema yang sangat penting di dalam khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tuhan Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, atau lebih tepat jika kita katakan, jika kebenaranmu tidak melampaui daripada kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. For I say to you that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Jika kebenaranmu tidak melampaui daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Tuhan Yesus menghendaki kita memiliki kebenaran, memiliki hubungan yang benar. Jika tidak, kita akan keluar daripada koridor kebenaran Allah. Kita akan keluar dari kerajaan surga. Kita akan keluar daripada koridor kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita, ingatlah, berjaga-jagalah. Ingatlah, berjaga-jagalah. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak akan beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bapa yang di surga. Bapa. Tuhan Yesus ingin kita memiliki hubungan yang benar seperti hubungan antara Dia Tuhan Yesus dengan Bapa. Dan seluruh kehidupan Tuhan Yesus ada di dalam relasi dengan dan fokus kepada Allah Bapa. Di awal pelayanannya dia berkata, dalam Alkitab dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Kemudian di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan, dia mengatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan di akhir daripada kehidupan dia mengatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Inilah relasi Yesus dengan Bapa. Inilah fokus daripada pelayanan dan kehidupan Yesus yang tertuju kepada Bapa.
Tuhan Yesus menghendaki kita untuk melihat dan memahami bahwa di dalam dunia ini di mana-mana ada Bapa. Bapa mengetahui segala sesuatu. Bapa melihat segala sesuatu. Bapa mendengar segala sesuatu. Bapa memberikan upah. Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan kita bagaimana melakukan kebenaran ini. Ingatlah, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ada 3 area disiplin rohani yang biasa dipraktikkan oleh agama-agama duniawi. Dan ketiga area disiplin rohani ini membawa kita untuk berrelasi dan berfokus kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus mengasumsikan bahwa 3 area disiplin rohani ini, spiritual disiplin ini dijalani oleh murid-muridnya. Memberikan sedekah, berdoa, dan berpuasa. Pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjalani kebenaran ini, hubungan yang benar, di dalam koridor yang benar, di dalam 3 disiplin rohani tersebut. Saya ingin mengajak kita untuk mengobservasi bagian firman Tuhan ini. Beberapa fakta tentang kehidupan kita sebagai umat kerajaan Allah yang hidup dalam dunia ini. Fakta yang pertama, kita semua adalah aktor di dalam panggung sandiwara yang besar. Beberapa kata yang digunakan di dalam bagian ini adalah istilah di dalam drama. Istilah yang pertama, di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nah, di situ ada kata Yunani yang disebut sebagai theathenai, yang berarti dilihat. Dan dari kata ini kita mendapatkan kata teater, yaitu apa? Tempat kita untuk menyaksikan drama. Istilah yang kedua itu adalah orang munafik. Di dalam bahasa Inggris disebut adalah hypocrite. Hypocrite di dalam ayat 2, 5, dan 16. Apakah arti hypocrite itu? Secara literal itu adalah seorang aktor di panggung yang memakai topeng dan mengambil peran. Tetapi pertanyaan adalah peran siapakah yang dilakoni? Apakah peran diri kita sendirikah ataukah peran orang lain? Dunia ini adalah panggung sandiwara, demikian syair sebuah lagu. Dan kita semua adalah aktor di dalam panggung sandiwara dunia ini. Ingat, kita adalah aktor. Yang kedua, fakta yang kedua, kita semua sedang berakting di hadapan audiens. Di hadapan audiens secara langsung dan terbuka. Live dan bukan recorded. Sehingga tidak bisa mundur lagi atau diedit lagi dan kemudian di replay lagi. Kita semua adalah aktor yang berakting di hadapan audiens secara live. Pertanyaan adalah, di hadapan audiens yang mana kita sedang berakting? Di hadapan orang lain atau diri kita sendiri bahkan atau di hadapan Tuhan Allah? Firman Allah di dalam Ibrani pasal 4:13 mengingatkan kita dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Atau kita mungkin masih teringat Mazmur yang terkenal, Mazmur 139. Pemazmur mengatakan, Tuhan engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, segala jalanku kau maklumi. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua itu telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati sekalipun, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Allah Bapa mengetahui,
Allah Bapa mengetahui pikiran dan perasaan kita sebagai umat ciptaannya. Allah Bapa mengetahui rancangan kita, rencana kita. Allah Bapa tahu setiap gerakan atau manuver kita. Dia tahu. Allah tahu setiap kejadian, setiap kriminalitas, setiap terorisme, setiap bencana dan musibah. Dan Allah juga tahu setiap tetesan air mata kita. Kita tidak bisa sembunyi dari Allah. Adam dan Hawa menjadi sebuah contoh. Dia tidak bisa sembunyi daripada Allah setelah mereka jatuh karena mereka memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, dan dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, mereka bersembunyi dari Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kita tidak bisa sembunyi daripada Allah. Kita tidak bisa lari, kita tidak bisa sembunyi dari hadapannya. Tuhan Allah, Allah Bapa adalah audiens langsung daripada akting kita. Itu fakta yang kedua. Sekarang kita renungkan fakta yang ketiga, yaitu apa? Kita semua ingin dilihat dan diperhatikan. Betul? Kita juga memiliki keinginan juga untuk melihat dan memperhatikan. Kita menginginkan untuk diperhatikan dan dipuji. Bahkan seorang yang pemalu sekalipun juga ingin diperhatikan. Pertanyaannya, apakah ada yang salah dengan keinginan ini? Tidak salah. Mengapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tahu arti gambar? Foto lah ya. Gambar atau image itu apa? Adalah untuk dilihat. Anak saya Yunis, jika dia melihat karyanya sendiri sudah begitu bagus dan indah, dia akan berseru, "Papa, papa sini, ayo lihat." Kita merindukan untuk dilihat dan diperhatikan. Apakah salah kita ingin dilihat? Ingatlah, jangan melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bagian firman Tuhan ini seakan-akan berlawanan atau paradoks dengan perikop sebelumnya di dalam pasal 5. Pasal 5 ayat 16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik." Di dalam Injil Matius pasal 5, ini adalah pengajaran untuk menjadi murid yang kelihatan. Matius pasal 5. Sedangkan di dalam Injil Matius pasal 6, menjadi murid yang tidak kelihatan. Di dalam Injil Matius pasal 5, motivasinya adalah untuk memberikan kemuliaan kepada Allah. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di dalam Injil Matius pasal 5, untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan kita. Dan di dalam Injil Matius pasal 6 untuk menunjukkan betapa baiknya, betapa hebatnya diri kita. Perbedaan di mana? Di dalam motivasi. Perbedaannya adalah di dalam internal motivasi kita. Bahkan kita sendiri pun, bukan orang lain, melihat dan memuji diri kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, jika engkau memberikan sedekah, jangan diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Pada waktu engkau memberikan persembahan, just give, berilah, hanya memberikan saja. Dan jangan membanggakan diri pada waktu engkau dan saya, apalagi memberikan jumlahnya yang besar. Begitu juga di dalam doa, kita bisa terbawa untuk merangkai kata-kata yang indah di dalam doa. Betul? Dietrich Bonhoeffer mengatakan demikian. Saya kutip dalam bahasa Inggris, kemudian akan saya terjemahkan. Dietrich Bonhoeffer mengatakan demikian. "The publicity which I am looking for is then provided by the fact that I am the one who at the same time prays and look on. I am listening to my prayer and thus I am answering my own prayer." Publicity atau publisitas adalah sebuah kata yang susah diterjemahkan, biasa diartikan menjadi
keadaan menjadi terkenal. Terjemahan demikian, publisitas yang saya cari, keadaan terkenal yang saya cari. Dinyatakan di dalam fakta ini bahwa saya adalah orang yang berdoa sekaligus saya ada orang yang melihat. Saya mendengar doa saya sendiri, saya merangkai kata-kata yang indah, saya mendengar doa saya sendiri, oleh sebab itu sebenarnya saya menjawab doa saya. Dan kita sudah mendapatkan upah kita. Karena kita telah mendengar dan mendengarkan diri kita sendiri, Allah tidak mendengarkan kita lagi. Jadi jika kita berdoalah seperti doa seorang anak, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang kita sebut dengan doa Bapa kami. Itu fakta yang ketiga. Fakta yang keempat adalah mereka yang ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain mendapat upahnya. Perhatikan 3 kali. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat 2, 5, dan 16. They have their reward in full. Mereka telah mendapat upahnya secara penuh. Kalau kita melihat terjemahan di dalam bahasa Inggris dikatakan in full, secara penuh. Dan bahasa yang dipakai di sini adalah bahasa perbankan. Menerima upahnya secara penuh. That's it. Hanya itu saja. Upahnya apa? Yaitu sebatas pujian, sebatas dilihat orang, sebatas pujian orang lain. Hanya itu, that's it. Tidak ada tambahan apa-apa. Dan sekarang fakta yang kelima. Dan ini yang paling penting. Kita yang menjalankan kebenaran yang hanya dilihat oleh Bapa kita sendiri, Bapa yang di surga, kita juga mendapat upah. Kita mendapat upah. Hah? Upahnya apa? Ada yang mengatakan spiritual yang sejati, spiritual yang otentik, kerohanian yang otentik itu tidak mengharapkan upah. Di sini saya katakan, baiklah kita jangan menjadi sombong rohani, melampaui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam hal ini. Upahnya apa? Mari kita lihat di dalam pasal 6 ayat pertama. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Upah dari Bapamu. Reward from your Father. Atau reward with your Father. Upah bersama Bapamu di surga. Mana yang mungkin? Mana yang lebih baik? Upah dari Bapamu atau upah dengan Bapamu? Kalau kita cek di dalam versi bahasa Inggris, New American Standard Bible atau Net Bible itu tertulis reward with your Father. Bagi mereka yang mengerti bahasa Yunani, ya, frase upah dari Bapamu itu lebih tepat diterjemahkan upah bersama Bapamu. Kata preposisi, kata depan para, yang diikuti oleh noun dalam bentuk datif itu mempunyai arti dengan, bersama, di samping, atau dekat. Jadi terjemahan yang lebih tepat adalah reward with your Father. Upah bersama dengan Bapamu. Apakah perbedaannya? Ada. Nuansanya tipis. Tetapi ini yang paling penting. Reward with your Father itu artinya reward itu sendiri, upah itu sendiri adalah bersama dengan Bapa. Lebih tepatnya Bapa bersama dengan kita. Kita mempunyai hubungan dengan Bapa, kita punya hubungan yang dekat dengan Bapa, dan kita bersama dengan Bapa, Bapa bersama kita. Wow! Itulah sebuah reward yang luar biasa, sebuah privilege yang luar biasa, bahwa kita bisa bersama dengan Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, bersama Tuhan Allah Sang Pencipta dan Allah yang mau menolong. Kalau kita bersama dengan Tuhan Allah Pencipta, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita khawatirkan? Orang yang melakukan kebenaran bukan untuk dilihat dan dipuji orang lain, adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Bapa. Inilah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus untuk kita. Kerajaan surga datang ke bumi karena engkau dan saya
mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan bagi kita, siapakah yang menjadi audiens Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami bagaimana kami dapat mempraktikkan kebenaran, hubungan yang benar dengan Tuhan Allah dengan sesama di dalam konteks kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau membukakan mata rohani kami. Kami bersyukur Engkau mau menolong kami supaya kami memiliki kebenaran yang makin hari makin baik, yang makin hari makin mengenal Engkau Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti, tapi biarlah firman Tuhan Yesus terus terngiang di dalam telinga kami, berbicara ke dalam hati kami, dan memampukan kami untuk hidup di dalam realitas yang Tuhan hendaki kami lakukan. Tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kebaktian doa kita. Saat teduh, Tuhan memberkati.